Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika Latifa, NPM 19421056, Prodi Informatika, dosen pengampu Ibu Lisa Damayanti, SPD, MPD. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi yang ketiga yang sebagai untuk tugas UAS saya. Baiklah, langsung saja materi yang akan saya sampaikan yaitu ragam bahasa. Sebelum mengetahui lebih lanjut tentang ragam bahasa, kalian tahu tidak sih apa ragam bahasa itu? Ya, ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Bahasa yang dihasilkan menggunakan alat ucap, organ of speech, dengan fenomena sebagai unsur dasar dinamakan ragam bahasa lisan, sedangkan bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai dasarnya dinamakan ragam bahasa tulis. Selanjutnya, apa sih pentingnya belajar ragam bahasa? Ya, tidak semua orang bisa menggunakan tata cara atau aturan-aturan yang benar. Salah satunya pada penggunaan bahasa Indonesia itu sendiri tidak sesuai dengan ejaan maupun KKBI. Oleh karena itu, pengetahuan tentang ragam bahasa cukup penting untuk mempelajari bahasa Indonesia secara menyeluruh, yang akhirnya bisa diterapkan dan dapat digunakan dengan baik dan benar, sehingga identitas kita sebagai bangsa Indonesia itu tidak akan hilang. Selanjutnya, sebab terjadinya ragam bahasa. Ragam bahasa timbul seiring dengan perubahan masyarakat. Perubahan itu berupa variasi-variasi bahasa yang dipakai sesuai keperluannya, agar banyaknya variasi tidak mengurangi fungsi bahasa sebagai alat komunikasi yang efisien. Dalam bahasa timbul mekanisme untuk memiliki variasi tertentu yang cocok untuk keperluan tertentu yang disebut ragam standar. Fungsi bahasa dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sebagai alat untuk mengekspresi diri, sebagai alat untuk berkomunikasi, sebagai alat adaptasi sosial, sebagai alat komunikasi dengan sesama manusia, sebagai alat untuk bekerja sama dengan sesama manusia, sebagai alat untuk mengidentifikasi diri, sebagai alat kontrol sosial dan integrasi penyatuan, sebagai alat ekspresi diri, sebagai alat untuk berpikir. Selanjutnya, macam-macam ragam bahasa berdasarkan cara penggunaannya. Ragam bahasa berdasarkan media. Ragam bahasa berdasarkan media di dalam bahasa yang disampaikan dikenal kosakata baku Indonesia. Dikenal pula kosakata bahasa Indonesia ragam baku. Kosakata baku bahasa Indonesia memiliki ciri kaidah bahasa Indonesia ragam baku yang dijadikan tolak ukur yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan penutur bahasa Indonesia, bukan otoritas, lembaga atau instansi di dalam menggunakan bahasa Indonesia ragam baku. Jadi kosakata itu digunakan di dalam ragam baku, bukan ragam santai atau ragam akrab. Walaupun demikian, tidak mengurangi kemungkinan digunakan kosakata ragam baku di dalam pemakaian ragam-ragam yang lain, asal tidak mengganggu makna dan rasa bahasa ragam yang bersangkutan. Di dalam ragam bahasa berdasarkan media, ada ragam bahasa lisan. Ragam bahasa lisan adalah ragam bahasa yang diungkapkan melalui media lisan, terkait oleh ruang dan waktu sehingga situasi pengungkapan dapat membantu pemahaman. Ragam bahasa baku lisan didukung oleh situasi pemakaian. Namun, hal itu tidak mengurangi ciri kebakuannya. Walaupun demikian, ketetapan dalam pilihan kata dan bentuk kata serta kelengkapan unsur-unsur di dalamnya, kelengkapan unsur-unsur di dalam struktur kalimat tidak menjadi ciri kebakuan dalam ragam baku lisan, karena situasi dan kondisi pembicaraan menjadi pendukung di dalam
pemahaman makna gagasan yang disampaikan secara lisan. Selain itu, ciri-ciri ragam lisan. Ciri-ciri ragam lisan, yaitu memerlukan orang kedua atau teman bicara, tergantung kondisi, ruang, dan waktu. Berlangsung cepat, tidak memerlukan perhatian gramatikal, hanya perlu intonasi serta bahasa tubuh. Keselamatan dalam langsung dikoreksi. Contoh dari ragam lisan yaitu sudah saya kembalikan novel itu. Ragam bahasa tulis. Ragam bahasa tulis adalah bahasa yang disampaikan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Contoh dari ragam tulis adalah surat, karya ilmiah, surat kabar, dan lain-lain. Dalam ragam bahasa tulis perlu memperhatikan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, terutama dalam pembuatan karya-karya ilmiah. Ciri ragam bahasa tulis yaitu tidak memerlukan kehadiran orang lain. Yang kedua, tidak terkait ruang dan waktu. Yang ketiga, kosakata yang digunakan terpilih secara cermat. Yang keempat, pembentukan kata dilakukan secara sempurna. Yang kelima, kalimat dibentuk dengan struktur yang lengkap. Yang keenam, paragraf dikembangkan secara lengkap dari padu. Yang ketujuh, berlangsung lambat. Yang kedelapan, memerlukan alat bantu. Contoh dari bahasa tulis yaitu saya sudah membaca novel itu. Selanjutnya, macam-macam ragam bahasa berdasarkan cara penggunaannya, yaitu ada ragam bahasa berdasarkan pandangan penutur. Ragam bahasa dipengaruhi juga oleh setiap penutur terhadap kawan bicara atau sikap penulis terhadap pembawa. Sikap itu diantara lain resmi, akrab, dan santai. Ragam bahasa berdasarkan pandangan penutur, yaitu ada ragam bahasa berdasarkan daerah, logat, atau dialek. Luasnya pemakaian bahasa dapat menimbulkan perbedaan pemakaian bahasa. Bahasa Indonesia yang digunakan oleh orang yang tinggal di Jakarta berbeda dengan bahasa Indonesia yang digunakan oleh orang yang tinggal di Jawa, Bali, Jayapura, dan Tapanuli. Masing-masing memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Misalnya logat. Bahasa Indonesia orang Jawa Tengah tampak pada pelafalan B pada posisi awal saat melafalkan nama-nama kota seperti Bogor, Bandung, Banyuwangi, dan lain-lain. Logat bahasa Indonesia orang Bali tampak pada pelafalan T seperti pada kata itu, kita, cantik, dan lain-lain. Yang kedua, ragam bahasa berdasarkan pendidikan penutur. Bahasa Indonesia yang digunakan oleh kelompok penutur yang berpendidikan berbeda dengan kita berpendidikan, terutama pelafalan kita yang berasal dari bahasa asing. Misalnya fitnah, kompleks, vitamin, video, film, fakultas. Penutupan yang tidak berpendidikan mungkin akan mengucapkan fitnah, kompleks, vitamin, video, film, fakultas. Perbedaan itu juga terjadi dalam bidang tata bahasa. Misalnya, membawa seharusnya membawa, nyari seharusnya mencari. Selain itu, bentuk kita dalam kalimat sering menanggalkan awalan seharusnya dipakai. Selanjutnya yaitu ragam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa yang baik yang sesuai dengan situasi. Selanjutnya yaitu ragam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa yang baik adalah yang sesuai dengan situasi. Sebagai alat komunikasi, bahasa
harus dapat efektif menyampaikan maksud pada lawan pembicara. Ada 5 ragam bahasa yang dapat digunakan sesuai situasi sebagai berikut, yaitu ragam baku, ragam beku. Frozen digunakan pada situasi hikmat. Ragam resmi formal digunakan dalam situasi resmi. Ragam konsultatif atau usaha konsultatif digunakan dalam pembicaraan yang terpusat pada transaksi atau pertukaran informasi. Selain itu, ragam santai casual digunakan dalam suasana tidak resmi. Ragam akrab intimate digunakan antara orang yang memiliki hubungan sangat akrab. Selanjutnya yaitu Kesimpulannya adalah ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, orang yang dibicarakan, serta menurut media pembicaraan. Dalam konteks ini, ragam bahasa meliputi bahasa lisan dan tulisan. Pada ragam bahasa waktu tulisan diharapkan para penulis mampu menggunakan bahasa yang baik dan benar, serta menggunakan ejaan bahasa yang telah disempurnakan atau EYD. Sedangkan ragam bahasa lisan diharapkan para warga Indonesia mampu mengucapkan dan memakai bahasa yang baik serta bertutur kata sopan sebagai pedoman yang ada. Itu tadi materi yang saya sampaikan tentang ragam bahasa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.